Wah, UGM nggak usah melibatkan diri lah, apa buang-buang waktu begitu. Dan orang tidak berwenang juga. Joko Widodo memasuki babak baru. Jokowi resmi melaporkan 5 orang, diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan pelanggaran UU ITE. Sebetulnya masalah ringan, tulisan dijasa sih, tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, kedudukan masih menjabat, ketika sudah selesai ternyata masih terlalu taruh, sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik, sehingga sekali nanti menjadi jelas dan gamblang. Roy Suryo mengaku siap menghadapi langkah hukum Jokowi. Roy bilang, sebagai pelapor, Jokowi juga harus bisa membuktikan keaslian ijazahnya. Tanggapan saya bagus ya. Jadi dengan begini, nanti seluruh rakyat Indonesia itu bisa menyaksikan bagaimana seorang pelapor itu harus membuktikan juga bahan-bahan yang dia miliki. Dalam hal ini adalah ijazahnya yang kita pertanyakan ataupun kita duga itu tidak benar alias palsu. Sebagai kelanjutan laporannya ke polisi, Jokowi mempersilahkan penyidik menggelar uji digital forensik untuk membuktikan keaslian ijazahnya. Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Di program Rosi, Menteri Hukum dan HAM periode 2004-2007, Hamid Awaludin menyayangkan Jokowi membiarkan isu keaslian ijazahnya berkembang jadi polemik berkepanjangan. Hamid menduga ada motif politik di balik isu ini. Itu dipakai, dipelihara isu ini, ya, seolah-olah dia dijolimi. Beliau kan suka memelihara nama dipendaskan. Meski itu yang saya sesalkan Pak Jokowi. Kenapa nggak dari awal tunjukkan saja, ini loh ijazah saya nggak sih? Jangan dibiarkan ini berkembang kan? Di situ masalah. Jadi perkara pihaknya jadi UGM. Maka saya bilang, wah, UGM nggak usah melibatkan diri lah, apa buang-buang waktu begitu. Dan orang tidak berwenang juga. Lembaga hukum perdata privat, kelompok orang datang ke UGM memaksa saya minta lihat ijazahnya Pak Jokowi, nggak bisa. Kalau begitu setiap orang bisa datang ke sana minta melihat ijazahnya Pak Mahfud apa. Gitu. Misalnya, saudara nulis nih kayak ini. Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSU, benar. Tapi sekarang yang beredar Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSU MIP. Yang di kepres yang terakhir itu ada MIP-nya. Saya tidak pernah mengusulkan nama MIP itu, tapi saya tahu kira-kira orang yang membuat kepres ini tahu bahwa saya punya gelar MIP dari UGM. Tetapi MIP itu sudah ditulis di SU itu, karena saya lulus UGM S2 itu. Waktu itu lulus tahun 87 itu gelar S2 UGM namanya SU, Sarjana Utama. Sesudah itu ganti MA, Magister Artium. Sesudah itu berubah Magister Ilmu Politik, Magister Ilmu Hukum, Magister Ilmu Teknik, kayak gitu-gitu. Sebenarnya SU itu sudah mewakili MIP. Kalau orang lalu minta kemarin cabut, saya tidak masang sendiri, saya tidak tahu. Mungkin pada waktu itu yang ngetik kepres saya itu Pak Pratikno, karena saya lulusan di sekolahnya Pak Pratikno atau Pak Ari Dwipayana. Nah, sebab itu sekarang saya katakan kalau gitu masuk ke pidana. Nah, kalau ke pidana itu kan masuk ke pidana, malah yang dihukum orang yang menyebarkan berita bahwa ijazahnya palsu. Dihukum bener, ya dihukum masuk penjara 2 orang. Karena apa? Dianggap menyebarkan berita bohong. Sekarang masih di penjara, belum keluar. Malah yang punya ijazahnya tidak dipersoalkan. Sekarang jalurnya sudah masuk, tinggal politisnya bisa enggak? Karena yang dilaporkan sekarang, ya, yang dilaporkan sekarang itu adalah pemilik ijazah dan sudah dilaporkan ke Baris Krim. Nah, kalau itu arahnya udah cepat, tepat, tinggal hukumnya
nanti dinilai benar apa tidak itu palsu. Nah kalau gitu UGM boleh hadir, dipanggil pengadilan. Kalau cuma didatangi orang kan minta ijazahnya, saya minta skripsinya untuk apa? Kalau saya enggak boleh. Sudah benar tuh UGM.